Cowok ini memangsa cowok-cowok ganteng untuk dijadiin lukisan. Jadi biasanya dia itu berdandan yang cantik banget untuk membuat para cowok di kereta itu suka sama dia. Apalagi cowok-cowok itu mulai ada yang berniat jahat sama dia, mulai ngikutin dia dan pingin melakukan itu ke dia. Tapi tiba-tiba cowok jahat ini malah terjebak. Dia malah melihat fotonya sendiri di dalam lukisan dan dia nggak bisa bergerak, malah masuk ke dalam lukisan itu. Ternyata itu semua udah jadi rencana dari cewek ini yang membuat semua cowok yang tertarik sama dia akan masuk ke dalam lukisan supaya lukisan itu terlihat hidup. Anak ini nggak mau keluar dari perut mamanya udah 18 bulan sampai akhirnya pas gede dia jadi begini guys. Jadi anak ini berbeda dari anak-anak lainnya di mana 18 bulan baru dia bisa keluar dari perut mamanya. Nah semenjak itu dia dikasih nama burung merpati. Karena dianggap pas kecil dia itu harus terbang bebas, nggak bisa ada di perut mamanya terus. Sampai tiba-tiba saat dia menikah, dia pingin banget ada merpati di pernikahannya, tapi ceweknya nggak mau. Itu ngebuat si cowok nggak mau datang ke pernikahannya, jadi si cewek panik banget dong. Si cowok pokoknya maksa kalau harus ada burung merpati, sampai tiba-tiba rambut dari cowok itu berubah menjadi putih, bener-bener kayak bulunya merpati. Nah, sampai tiba-tiba ceweknya udah ada di depan kamar dia, cowoknya langsung panik banget dong karena disamperin. Tapi tiba-tiba pas ceweknya masuk, cowoknya udah menghilang menjadi burung merpati semua. Ternyata karena cowoknya merasa dikekang, akhirnya dia malah berubah menjadi burung dong. Cewek ini ngerubah tangan dari bosnya yang suka mesum ke dia jadi kaki babi. Jadi cewek ini tuh punya gasing ajaib. Kalau gasingnya dia putar, itu bisa memenuhi semua keinginan dia. Tapi setiap diputar, lehernya itu kayak keretek-keretek gitu. Pokoknya dia membuat siapapun yang jahat sama dia seperti bosnya memiliki kaki babi. Dan setiap dia mau barang-barang mahal juga dia bisa lakuin dengan gasing tersebut. Tapi karena keseringan muter gasingnya itu, dia lehernya itu kayak udah nggak nyantol. Tapi dia tetap aja mau minta permohonan yang banyak lagi, bahkan dia mau jadi presiden. Namun temennya saat datang ke rumah dia, tiba-tiba palanya cewek ini tuh bener-bener udah kretek-kretek-kretek. Yang mana dia itu udah meninggal karena palanya itu patah. Yang membuat temennya takut banget guys. Seorang istri umpetin mayat dari suaminya di dalam badut dan ketika dibuka semua orang kaget banget. Jadi hari itu adalah hari ulang tahun anaknya, tapi tiba-tiba si istri nemuin suaminya itu udah meninggal mendadak. Tapi karena anaknya itu udah kedatangan teman-temannya untuk berpesta, dia nggak mau merusak pesta anaknya. Akhirnya mayat dari suaminya diumpetin di dalam badut dong. Tapi orang-orang pada bingung banget, kok badut ini bener-bener diem banget ya. Bahkan tiba-tiba babysitternya nggak sengaja kesenggol badut tersebut, yang membuat badut tersebut langsung melewat aja. Nah disitu ngebuat orang-orang pada curiga dong apa yang ada di dalam badut tersebut. Dan pas dibuka, semua orang benar-benar shock banget karena akhirnya ketahuan kalau badut tersebut adalah mayat dari suaminya dia yang udah meninggal. Pestanya pun tetap aja jadi hancur guys. Cewek ini sampai masuk berita dan diomongin semua orang karena dia pura-pura tuli di bus. Jadi awalnya ada kakek-kakek tua mau duduk di bus, tapi semua pada marah karena cewek ini sombong banget gak mau kasih tempat duduknya ke kakek tua itu. Bahkan akhirnya cewek ini sampai masuk berita dan dikatain sama semua orang. Karena terlalu banyak dibully, akhirnya cewek ini memilih untuk menghabisi hidupnya aja. Tapi ketika polisi mencari tahu, ternyata cewek ini tuh memiliki penyakit dan dia itu bentar lagi udah mau meninggal. Itu yang membuat ceweknya gak kasihan sama sekali sama kakek tua itu. Bahkan dia itu lebih mengasihani dirinya, makanya dia pura-pura tuli aja pas disuruh bangun dari tempat duduk. Semua orang yang kerja di sini gak ada yang bisa keterima, soalnya semuanya ketawa. Ternyata karena ini guys. Jadi kisahnya di sini ada seseorang yang lagi mau melamar kerja, tapi pas lagi diwawancara dia itu ngeliat kaca, si pembersih kaca itu selalu ngelawak dan bikin dia nggak konsen dan ketawa terus. Nah itu ngebuat kalau misalkan yang ketawa nggak bakal keterima, tapi tiba-tiba pesaing lainnya semuanya tuh ketawa. Karena si tukang bersih kaca benar-benar ngelawak terus, sampai bahkan dia ngeluarin air dari keteknya. Dan itu ngebuat bosnya benar-benar udah bete banget karena nggak ada satupun orang yang bisa mereka terima di kantor tersebut. Sampai akhirnya ketika mereka udah pasrah, datanglah satu orang ini, yang mana orang ini terlihat gagah banget. Ternyata dia itu adalah si pembersih kacanya. Dia itu sebenarnya adalah pesaing-pesaing mereka semua tadi. Supaya nggak ada saingan, dia itu pura-pura menjadi pembersih kaca. Seorang ibu kasih anaknya makan dagingnya sendiri supaya anaknya mau makan. Kalau enggak, anaknya nggak mau makan sama sekali. Jadi awalnya pas lagi di kereta, tiba-tiba si anak itu ketemu sama seorang cowok yang bawa box warna merah. Semenjak dia lihat apa yang ada di dalam box tersebut, dia nggak mau kasih tahu ke orang tuanya, tapi dia itu mulai berhenti makan. Ibunya bingung banget, setiap ibunya makan, dia itu nggak mau makan sama sekali.
Sampai akhirnya si anak ini kasih tahu ke kakaknya dan kakaknya juga nggak mau makan. Sampai tiba-tiba anaknya mulai diomelin sama ayahnya, dan ketika ayahnya itu dikasih tahu, ayahnya juga mulai berhenti makan guys. Sampai akhirnya ibunya rela memberikan dagingnya sendiri supaya anaknya mau makan, dan ternyata satu keluarga mau makan. Tapi itu tuh cuma mimpi doang guys. Sampai tiba-tiba satu keluarga dia benar-benar kurus banget, cuman ibunya yang normal. Ibunya dikasih box merah itu sama anaknya, tapi ibunya nggak mau buka. Karena ibunya tahu di dalam box ini membuat dia itu benar-benar berhenti makan. Jadi ibunya nggak mau ikut-ikutan mereka. Sampai tiba-tiba mereka itu benar-benar kekurangan gizi dan mereka udah kurus banget. Bahkan mereka bertiga akhirnya masuk ke rumah sakit dan meninggal. Ibunya pun yang udah tinggal sendiri masih mencari cowok yang membawa box merah tersebut tapi nggak pernah ketemu. Akhirnya ibunya hidup dalam kesepian tapi nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Cowok ini sombong banget, hobinya nolak-nolakin cewek yang super cantik karena dia merasa dia adalah cowok paling ganteng di dunia. Bahkan kalau ada cewek cantik, dia selalu bilang ceweknya itu kurang ini, kurang itu, kurang ini. Terus kalau misalkan dia udah mau nolak ceweknya, dia langsung keluar aja karena dia merasa cewek lain akan suka sama dia. Tapi tiba-tiba dia setelah lewat pintu ajaib ini, dia mendapat azab. Yang tadinya dia itu merasa paling ganteng, tapi tiba-tiba semua orang benar-benar membenci dia dan bilang dia itu aneh banget. Bahkan gak ada lagi yang suka sama dia, bilang dia itu jelek, rambutnya lepek, dan segala macamnya. Sampai akhirnya cowok ini cuma bisa kabur doang dan dia cuma diterima di kaum nenek-nenek. Cuma nenek-nenek doang yang bener-bener suka sama dia karena ternyata tipenya dia jadi tipe nenek-nenek banget. Bahkan nenek-nenek itu udah gak tahan banget pengen menerkam dia. Akhirnya di sini dia nyesel banget karena jadi orang sok ganteng. Seorang istri pesen ojek yang bisa masak daging suaminya di lift. Jadi suaminya tuh bener-bener jahat banget sama istrinya. Akhirnya istrinya gak kuat lagi sama dia. Akhirnya keesokan harinya suaminya berasa hari dia tuh aneh banget. Karena ketika dia di lift ada satu orang ngikutin dia terus dan gak mau pencet tombol liftnya sama sekali. Akhirnya karena suami udah curiga, si orang ini pencet aja asal tombol liftnya. Tapi sampai di lantainya dia itu gak pernah keluar, malah dia itu menghabisi suaminya. Dimana dia itu tugasnya memasak daging dari suaminya di lift yang membuat daging itu tiba-tiba hilang. Ternyata itu semua adalah suruhan dari istrinya yang udah muak banget sama suaminya. Dia tiba-tiba mendapatkan jasa, kamu itu bisa masak daging siapa aja yang mau kamu hilangkan di dalam lift. Akhirnya dia memilih suaminya aja yang dihilangkan dan dia hidup sendiri. Setiap cewek ini edit pipinya dikurusin, tiba-tiba mukanya dia benar-benar ikutan penyok. Jadi pas cewek ini lagi di toilet, dia lihat ada iklan aplikasi kecantikan. Dia langsung iseng dong mau edit fotonya dia benar-benar jadi kurus. Tapi pas dia coba edit satu pipi doang, pipinya dia jadi penyok gitu. Karena satu itu kurus, satu itu gendut. Akhirnya dia coba edit lagi, bener-bener edit semuanya. Bener dong, semua yang ada di editannya bener-bener ada di dunia nyata. Dan dia jadi cantik banget. Tapi dia merasa kurang terus. Dia akhirnya pinggangnya dikecilin banget, betisnya dikecilin banget, sampai dia tuh bener-bener super kurus. Tapi tiba-tiba orang-orang bingung dong, kok dia gak keluar-keluar WC ya? Pas digedor-gedor sama pembersih toiletnya, tiba-tiba itu tuh udah gak ada orang sama sekali, cuman ada bajunya doang. Ternyata dia edit kekecilan sampai dia itu hilang.